Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan perbedaan saldo antara rekening koran bank dan saldo kas perusahaan. Perusahaan menerima laporan rutin dari bank untuk memeriksa sesuai saldo. Proses ini penting sebagai verifikasi data keuangan dan dilakukan setidaknya setiap akhir bulan untuk menyesuaikan laporan keuangan perusahaan. Mengapa perlu rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank diperlukan untuk memastikan kesamaan catatan keuangan antara perusahaan dan bank sehingga laporan keuangan menjadi lebih rapi dan akurat. Proses ini juga berfungsi sebagai kontrol atas pembayaran tunai dan non-tunai serta meningkatkan transparansi antara perusahaan dan bank terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan. Selanjutnya, kapan sebaiknya melakukan rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank umumnya dilakukan sekali setiap akhir bulan. Namun sebaiknya dilakukan setiap hari untuk mengurangi resiko. Dengan memantau informasi melalui situs web bank, perusahaan dapat segera menangani masalah seperti aktivitas mencurigakan. Jika ada ketidaksesuaian, disarankan untuk akun dan memindahkan dana ke akun yang lebih aktif. Komponen dalam rekonsiliasi bank ada 3. Yang pertama, deposit in transit, setoran dalam proses, yaitu uang tunai atau cek yang telah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Ini biasanya terjadi ketika setoran belum muncul di laporan bank. Yang kedua, outstanding check, cek beredar, yaitu cek yang telah dicatat oleh perusahaan tetapi belum cair dan belum muncul di laporan bank karena proses pencairan belum selesai. Yang ketiga, non-sufficient fund check, cek kosong, yaitu cek yang ditolak oleh bank karena saldo tidak mencukupi. Bank akan mengeluarkan nota debit dan saldo perusahaan akan berkurang, termasuk biaya pemrosesan cek. Di sini ada bentuk rekonsiliasi. Bentuk rekonsiliasi ada 2, rekonsiliasi bank vertikal, report form, yaitu disebut juga staffel. Informasi disusun bertingkat dengan kolom khusus untuk mencatat rekonsiliasi saldo kas. Contohnya ada di sebelah kanan. Yang kedua, rekonsiliasi bank control account form, yaitu disusun secara horizontal dengan data perusahaan di kiri dan data rekonsiliasi saldo kas rekening koran di kanan. Contohnya ada di sebelah kanan yang horizontal. Contoh nominal mutasi seperti ini. Rekonsiliasi bank 4 kolom seperti contoh sebelah kiri. Contoh rekonsiliasi bank 8 kolom sebelah kanan saya. Langkah-langkah melakukan rekonsiliasi bank. Yang pertama, membandingkan saldo. Bandingkan saldo kas di buku besar perusahaan dengan saldo di laporan bank untuk mengidentifikasi perbedaan. Lalu yang kedua, penyesuaian transaksi yang belum tercatat. Sesuaikan transaksi seperti setoran atau cek yang belum diproses oleh bank. Yang ketiga, memperbaiki kesalahan pencatatan. Perbaiki kesalahan pencatatan di buku besar perusahaan atau laporan bank. Yang terakhir, keempat, verifikasi kesamaan saldo. Setelah penyesuaian, pastikan saldo kas di buku besar dan laporan bank sesuai. Jika tidak, lakukan investigasi. Penyebab terjadinya rekonsiliasi bank. Yang pertama itu ada piutang wesel. Perbedaan terjadi karena piutang wesel yang dikirim melalui bank dengan perjanjian kurang dari 1 tahun. Lalu yang kedua, deposit in transit. Setoran yang sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Yang ketiga, beban dan pendapatan bank. Beban bank seperti administrasi atau pendapatan bunga yang belum tercatat. Yang keempat, outstanding check. Cek yang telah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicairkan oleh bank. Yang kelima, kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan dari perusahaan atau bank. Yang keenam, kredit bank. Transaksi kredit bank seperti penagihan atau deposito yang belum tercatat. Not sufficient fund.
cek kosong karena dana yang tidak mencukupi di rekening.